Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Kira-kira akhir Agustus saya dihubungi oleh satu orang minta jumpa. Lalu ketika perjumpaan itu Pak Aksa Mahmud namanya. Pak Aksa itu Pak Aksa Mahmud ini mengontak Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa. Nah, beliau itu tidak punya nomor saya karena memang kita tidak ada kontak langsung. Lalu lewat seorang teman. Beliau bilang, Pak Anies, tadi malam kami itu malam Jumat ada tahajud. Selesai tahajud menunggu subuh, kita ngobrol. Nah, pada saat ngobrol, mereka itu membahas ini kira-kira siapa ya yang bisa untuk lawannya Pak Ahok ya? Gubernur. Lalu di antara mereka bilang, sebaiknya cari orang yang sedang didolimi. Itu kata Mas, cari orang yang didolimi. Kriterianya. Terus pertanyaan kan, siapa yang lagi didolimi? Iya. Itu yang pada habis di reshuffle itu. Jadi kita yang beres reshuffle itu dianggap sedang didolimi. Jadi di absen lah satu-satu, mereka berunding. Rupanya dalam obrolan itu coba Anies. Jadi Pak Aksa langsung kontak. Saya ketemu beliau habis makan siang. Terus ketika bilang, Pak Anies ini ada obrolan begini, bagaimana Pak Anies? Wih, saya nggak pernah membayangkan. Jakarta, belum pernah terbayang. Sama sekali tidak bayang. Ini baru selesai Dikbud. Jadi saya bilang waktu itu, gini aja, Pak Aksa, saya belum pernah membayangkan maju DKI itu sama sekali tidak ada di dalam rencana. Pikiran juga tidak ada. Saya tanya ibu dulu. Kalau ibu boleh, maju bismillah. Kalau ibu enggak usah. Nah, akhir Agustus saya dihubungi oleh satu orang minta jumpa. Lalu ketika perjumpaan itu Pak Aksa Mahmud namanya. Pak Aksa itu Pak Aksa Mahmud ini mengontak Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa. Nah, beliau itu tidak punya nomor saya karena memang kita tidak ada kontak langsung. Lalu lewat seorang teman. Beliau bilang, Pak Anies, tadi malam kami itu malam Jumat ada tahajud. Selesai tahajud menunggu subuh, kita ngobrol. Nah, pada saat ngobrol, mereka itu membahas ini kira-kira siapa ya yang bisa untuk lawannya Pak Ahok ya? Gubernur. Lalu di antara mereka bilang, sebaiknya cari orang yang sedang didolimi. Bismillah. Kata mama gitu. Dah, saya tunggu. Seminggu kemudian Pak Aksa kontak. Pak Anies gimana jawabnya? Gitu. Akhirnya saya sampaikan itu. Terjadilah proses itu. Nah, pada saat proses itu, saya ini kan ada rencana berangkat ke Amerika, Ustaz. Lalu awal September saya kena demam berdarah. Sehingga dirawat di rumah sakit itu seminggu lebih. Dan pada saat dirawat itulah datang pimpinan partai menanyakan kesediaan. Saya dalam keadaan infus itu, ditanya kesediaan. Setelah saya itu semua, nah, saya yang seharusnya berangkat gara-gara kena demam berdarah itu, maka tidak boleh penerbangan panjang. Karena demam berdarah itu membuat pembuluh darah menjadi renggang. Dan kalau terbang ada tekanan. Sehingga tidak boleh. Kalau terbang 2 jam masih tidak apa-apa. Tapi kalau kesana kan sampai 20 jam, 25 jam. Tidak boleh. Tahu tidak, Ustaz? Pendaftaran KPU itu tanggal 23 September. Jika Allah tidak kirimkan satu nyamuk itu, saya sedang berada di New York ketika pada malam itu. Karena saya baru diundang untuk datang itu 22 malam. Besoknya pendaftaran, malam hari, jam 12:30 malam, saya ditelepon. 12:30 malam, diminta datang. Kemudian saya datang, malam itu saya ditanya apakah bersedia. Saya bilang saya dulu sudah sampaikan. Dan pada waktu itu peristiwanya malam Jumat 22 malam. Konsul Indonesia lagi ramai itu, nungguin siapa yang akan dicalonkan pada malam itu. Nah itu Ustaz, kalau tidak ada kejadian saya demam berdarah, saya tidak berada di Jakarta dan tidak bisa mendaftar. Tidak mungkin.